Oke, ini sudah jarumnya sudah hidup ya. Sudah hidup sekitar 10 menit mobil, tapi jarumnya masih segitu. Ini kurang spesifik karena memang di sana sendernya masih sangat kotor, itu pasti jelas karena pakai air biasa. Besok saya akan korokkan, pasti nanti akan cepat naiknya. Karena indikator suhu itu kalau justru sudah hidup lama kok masih segini, itu berarti nggak normal. Dalam artian hidup tapi ketelitiannya ya nggak normal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kasir Simrol Tech. Minggu ini kita masih upload dan membahas topik kita tentang wiring kelistrikan. Kebetulan masih membahas dengan mobil yang sama kemarin di video yang tentang masa yang kurang itu. Ini unitnya masih sama. Ini momentum ya, sekalian saya ngeberesin bisa jadi konten yang mungkin suatu saat teman-teman ngalamin atau menjadi kendala yang sama. Nah, sehingga kita problem solved atau penyelesaiannya bisa teman-teman meniru dari apa yang saya kerjakan. Karena memang channel YouTube itu saya buat, YouTube ini memang saya buat untuk yang teman-teman benar-benar awam atau mungkin yang sudah mengerti tapi agak bingung ya, sekedar tahu konsepnya tapi bingung bener nggak ya. Kan banyak orang yang kadang sedikit tahu tentang ilmu dasarnya. Nah, kasusnya seperti ini. Kita ketahui bersama bahwa kijang untuk yang sudah varian speedonya seperti ini, baik itu yang sudah ada RPM atau belum, itu sering bermasalah pada bagian speedonya. Itu menjadi ciri khas kijang. Banyak kijang yang sering bermasalah speedonya, apalagi harganya ini mahal, bisa sampai 1,5 sampai 2 jutaan. Nah, ini kasusnya adalah seperti biasa, temperatur mati, dan pada bagian indikator ketika saya matikan itu yang hidup cuma aki sama handrem. Kalau handrem mah ini normal, saya turunkan dia mati. Ini saya turunkan, oke, dia mati, handrem normal. Nah, cuma untuk bagian yang oli dia itu tidak berfungsi. Jadi untuk kerusakan pada bagian speedometer ini dua. Yang paling umum temperatur atau bensin. Nah, ini kalau bensinnya mah justru normal, RPM juga jalan, odometer juga jalan. Ini cuma masalah pada bagian temperatur, bagian indikator oli dan temperaturnya yang mati. Nah, di sini saya akan menjelaskan step by step gimana cara kita untuk menyelesaikan satu-satu ya. Yang pertama, yang paling mudah dulu adalah dari lampu indikator oli. Karena kalau urusan lampu kan kita nggak mainan spool, jadi kita akan selesaikan dulu. Kemudian nanti yang ini untuk temperatur suhu sudah saya buatkan video-video banyak sebelumnya, tapi penyelesaiannya kan beda-beda dan penyebabnya juga beda-beda. Maka nanti kita akan coba untuk mengupas, oh mungkin akan menjadi ilmu tambahan, ternyata penyebab temperatur mati itu karena ini. Jadi penyebabnya banyak. Oke ya, jadi kita akan memperbaiki temperatur lagi itu indikator oli. Oke ya, jadi ini harusnya kan ketika dia posisi on, mesin belum hidup, dia indikatornya pada hidup, dan ketika nanti mesin hidup, indikator aki dan oli ini akan mati. Nah, seperti ini konsepnya, kayak lampu indikator aki tadi. Jadi ketika posisi hidup dia normal, dia itu harusnya lampunya mati. Tapi kalau temperatur olinya ini dari awal nggak hidup, maka ketika nanti olinya itu bermasalah, sirkulasinya atau pompanya lemah, kita sebagai supir nggak akan tahu. Jadi saya mau jelasin sistem kerjanya dulu. Oke, udah saya matikan ya. Sistem kerjanya, lampu ini mainnya dia plusnya langsung dari kontak, dan mainnya itu yang dapat ke sensor di dekat tampungan oli. Jadi untuk warna kabelnya itu kuning strip hijau. Nah, ini teman-teman, ini tadi udah saya buat jumper. Jadi jalurnya ini biasanya ada kabel 3 turun ini ya. Ini kabel 3 ini untuk main coil, yang satunya untuk temperatur itu, yang satunya untuk ini indikator oli. Nah, indikator oli ini sensornya ada di dekat oli, filter oli ini ya. Ini kebetulan kelihatannya baru dan bukan untuk kijang karena ukurannya agak lumayan gede ya, nggak masalah sih. Nah, ini intinya kabel 3 ini kabel orinya ya. Oh, ini ada cowaan, nggak tahu kenapa ini, mungkin dulu pernah mau masang TCI. Wah, ini harus dibungkus karena ini main coil, bahaya ini kalau kena bodi ya. Orinya ini, kabel orinya masih satu bungkus, ini ada 3. Nah, ini mainnya itu gini, plusnya biar dia itu hidup.
itu plusnya langsung kontak dan mainnya didapetin ke sensor tadi. Jadi ini main massa. Ketika ini di dalam ini ada tekanan, maka ini sensor ini akan menghantarkan massa sehingga lampunya hidup. Jadi ketika mesin hidup, terjadi pompa sirkulasi oli, maka terjadi tekanan di sini, maka sensor ini akan memutus main sehingga lampu indikatornya mati. Jadi ketika buat mesin hidup kok indikator olinya hidup, berarti tekanan olinya di sini mah justru tidak ada. Berarti pompa olinya rusak atau di sini tersumbat. Oleh karena itu pentingnya indikator oli itu sangat vital menurut saya. Jadi dia ini main massa. Ingat sekali lagi saya bahas, ketika belum ada tekanan dia memutus main, maka dia menghantarkan main. Bentar, saya ulangi lagi, maaf. Ketika mesin mati belum ada tekanan, dia menghantarkan main. Tapi ketika ada tekanan tinggi oli, maka dia memutus main sehingga lampunya mati. Oke, sampai sini paham ya? Nah, cara pengecekan yang pertama, ketika teman-teman mengalami indikator mati, oli mati, maka yang paling utama adalah dengan mencopot dulu. Kemungkinan pertama kita mulai dari bolamnya. Nah, apakah bolamnya dia mati? Nah, itu caranya bisa nanti ditukarkan di bagian sein. Misalkan ini kan seinnya jelas hidup. Nah, teman-teman bisa nukar bolam untuk indikator oli itu ditukarkan dengan sein. Oke ya. Tapi kalau ditukarkan dengan sein mati, berarti bolam sampean cukup diganti, kemungkinan akan sembuh. Nah, itu yang paling sederhana. Tapi ini sudah saya coba untuk tukarkan dengan bolam yang sudah pasti hidup, ternyata masih tetap mati. Jadi intinya jalur main dari soket di sini, dari jalur di dalam dashboard ini, kabel di dalam dashboard ini turun, itu nggak nyampe mainnya. Nah, jadi kita lepas, kita akan perhatikan dulu plat PCB di belakangnya. Nah, ini cara bongkar dashboard sederhana. Ini cukup buka baut ini, baut atas ini dua, buka frame-nya dulu ya, tabnya dicopot, bautnya ini, ya itu bisa, nggak perlu saya jelaskan, teman-teman bisa improve sendiri. Nah, kalau yang sudah ada RPM-nya ini soketnya ada 3, jadi ngelepasinnya hati-hati. Speedo itu termasuk benda yang ringkih ya, jadi mohon jangan gegabah, jangan sampai soketnya patah nanti kancingannya, soalnya ini barang yang mahal. Ingat, jangan ceroboh, tapi ini bisa kita rasakan. Jadi nah, udah ya, pakai tangan kanan nyopot soketnya, ditekan, ngeluarinnya juga seperti ini. Nah, untuk yang sudah ada Grand Extra, ada RPM-nya, itu soketnya ada 3. Kalau yang belum, masih Super G, itu yang cuma jarum bensin sama temperatur sama odo, itu cuma ada 2 soket. Nah, ini soketnya untuk yang paling kanan itu di sini kalau kita lihat warna kabelnya, itu saya agak lupa hafal, tapi ya mohon koreksi nanti kalau salah. Ini kuning strip hitam ini untuk suhu, oke ya. Terus kuning oranye ini, kuning oranye ini untuk bensin, oke ya, untuk pelampung bensin. Dan ini adalah plus kontak, oke ya, hitam strip kuning plus kontak. Yang coklat ini main coil untuk menggerakkan RPM. Kemudian yang sampingnya yang hitam ini ground, karena ini kan untuk ngisi lampu kota juga, jadi harus ada ground sendiri di sini. Ini kabel hitam ground. Yang hijau ini untuk lampu kota, dan yang putih strip hitam ini ground juga kayaknya. Yang ini yang hitam itu ground dari pelampung. Jadi dia kan mainnya main massa. Pelampung kan 2 kabel hitam sama kuning strip oranye ini. Jadi yang ini main. Gitu ya. Mohon koreksi juga, saya nggak pakai taspen nih. Saya dulu udah ngurutin tapi lupa inget. Nah, untuk yang ini yang ini soket tengah hitam strip hijau strip hitam ini untuk sein kiri, indikator sein kiri. Yang ini kuning hijau strip kuning, ini sein kanan. Oh, itu yang tengah-tengah aja. Ini ada merah strip hijau, itu untuk indikator dim, yang warna biru itu biar jarak jauh. Ya, ini sein kanan. Ya, ini ground lagi. Dan ini kuning strip hijau ini indikator oli. Dan yang hijau strip merah ini untuk, sebentar saya kok lupa ya. Hijau strip merah berarti ini untuk indikator temperatur atau ya. Oh, temperatur tadi udah. Hijau ini untuk oli. Sebentar saya ingat dulu. Nah, baru ingat. Ini untuk indikator hand rem, kok lupa. Oke, saya ulangi lagi ya dari awal. Ini kuning strip hitam suhu bensin, kuning strip oranye bensin, hitam strip kuning kontak plus kontak, coklat main coil, hitam ini main pelampung, hijau polos ini lampu kota, dan putih strip hitam itu dari main. Kemudian yang ini hijau strip hitam sein kiri, ini merah strip hijau dominan merah ya, merah strip hijau ini untuk lampu dim. Kemudian
hijau kuning rating kanan, ini ground, putih strip hitam ground, kuning strip hijau oli, dan ini untuk handrem. Oke ya. Dan yang soket terakhir yang warna coklat, warnanya ini ada merah strip, putih strip merah, ini plus langsung, dan bukan plus langsung, ini dari alternator indikator aki, dan ini plus kontak. Komen yang hitam strip kuning itu plus kontak. Itu ya teman-teman. Kalau nggak yakin pakai taspen DC. Tapi selebihnya itu. Nah, sekarang kalau udah tahu, kita tinggal lihat penampakannya. Soalnya kan kondisinya nggak tahu, siapa tahu ada yang konslet patah. Kita cari tempat yang terang. Oke. Kita cari tempat yang proper dulu. Oke ya. Nah, kita lihat di sini. Sebetulnya teman-teman untuk ngapalin soket bisa lihat dari sini. Ini kakinya menuju kemana itu tahu nanti. Tapi dari warna aja udah saya kasih tahu, tadi tinggal ngapalin. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini kan IGN itu ignition atau plus kontak. Nah, ini ada bercak-bercak bekas kebakar ini. Harusnya kan ini ketutup malam ya, atau ya isolator. Nah, ini bocor ini. Nah, ini bahaya ini. Karena ini plusnya jadi bocor kalau kena bodi di dalam pilar tadi bisa konslet. Wah, ini dulu pernah diservis ini. Tapi udah nyambung nggak masalah. Artinya tadi indikator yang merah-merah kan masih hidup. Kalau ini sampai putus yang pinggir, indikator semuanya di atas ini nggak mau hidup. Karena ini untuk yang plusnya, yang plus handrem, kemudian plus oli, dan kemudian plus yang aki itu dari plus kontak semua. Nah, ini kan inputan plus semua ini di jumper sudah di satu ini. Oke ya. Jadi ini masih aman, tinggal nanti kita isolasi biar dia aman. Kemudian tadi masalah oli, kalau saya curiganya dia pada bagian ini itu nggak nyampe mainnya. Nah, entah itu dari kabel yang ada di mobil atau dari bagian ini. Tapi kalau dilihat bisa pakai multi, teman-teman, multi pada bagian ini sampai ke tujuannya mana. Kalau nyambung ada arusnya berarti nyampe. Nah, ini kan posisinya aslinya masih bagus, ini bagian soket-soket ini masih bagus, belum ada yang kelihatan patah. Jadi saya yakin ini nggak rusak. Kemungkinan kecenderungannya adalah di kabel pada bagian ini. Karena penyakitnya kabel-kabel meskipun ori, kalau di ruang mesin karena bertambahnya umur dia getas, teman-teman. Getas itu artinya ini bisa dari pangkal soket ini. Nah, biasanya pada patah atau ya intinya getas. Nah, ini kan ada getas-getas kayak gini. Nah, ini bisa terjadi pada seluruh jalur ini di dalam solasi. Jadi kita nggak mungkin tahu tanpa mengurut pakai taspen. Apalagi pada bagian sini tuh udah banyak putusan tuh itu. Tuh. Nah, ini malah baru saya tahu itu. Tuh putus tuh itu. Nah, ini dimakan tikus ini. Ya kan? Nah, pantes. Pada bagian oli dia nggak hidup. Ini pada suhunya juga. Ini kan putus ini. Kuning strip hitam ini suhu ini udah habis dimakan tikus ya, pantas kalau malah lagi tahuan. Sebelum buat video malah kemarin belum ngecek bagian kap sini, baru ngepuk-ngepuk bagian dalam. Oke, jadi nanti kita akan sambung ini, kemungkinan yakin akan sembuh. Oke ya, jadi intinya mainnya nggak nyampe. Oke ya teman-teman. Nah, ini teman-teman setelah saya periksa memang dua kabel ini putus, intinya yang masuk sini putus, yang menuju ke suhu dan menuju ke oli. Nah, oke ya, ini karena faktor tikus. Jadi teman-teman, misalkan speedo temperaturnya kok mati, saya pernah membypass dengan melangsung dari speedo menuju ke sender ini. Ini kan namanya sender ini, sender suhu sender. Dilangsung coba dapetin langsung ke soket speedo, itu sembuh. Nah, bisa penyebabnya selain mungkin patah karena getas, bisa karena tikus seperti ini. Tapi kalau tikus kan kelihatan. Yang susah itu kalau bukan tikus penyebabnya. Penyebabnya itu getas. Biasanya hanya sepele pada pangkal soket ini. Karena dia kan di ruang mesin itu panas, teman-teman. Berpuluh-puluh tahun mobil kita sudah berumur. Ini, teman-teman kalau lihat. Oke ya. Hal-hal kecil seperti ini, kadang getas seperti ini pada bagian pangkal sepunya, dia nggak connect, teman-teman. Jadi seolah-olah temperatur itu kok sering mati di kijang itu. Saya setelah pengalaman beberapa kali, ternyata memang justru kabel yang dari atas sampai ke bawah itu tidak connect. Bukan karena masalah speedonya. Keburu teman-teman beli speedo untuk yang sepulnya itu padahal harganya 900.000, kan sangat amat disayangkan. Jadi sebelum kita itu mengerjakan yang susah, kita turut dulu di taspen. Dengan catatan, dengan melihat video ini kan teman-teman jadi tahu alur kerjanya. Oke ya, jadi lampu yang atas ini tadi indikator itu main. Oke ya. Kemudian untuk yang bensin, pelampung itu juga turunnya main sampai ke pelampung. Dan yang oli kan udah indikator tadi ya. Yang temperatur juga dia main. Cuma kalau di taspen dia bakalan hidup meskipun agak redup, karena itu memang dinamika permainan spool. Jadi
saya rasa intinya ketika konektivitas dari soket ini, baik dari sambungan ini itu nggak patah, kadang ini juga dia udah nggak menekan ke plating yang plastiknya tadi di speedo tadi toh. Nah ini bikin nggak connect. Kemudian juga pada bagian itu tadi speedonya dia plat plastiknya itu meleleh atau patah. Jadi ini bagian ini karena dia hanya plastik dia patah. Nah itu penyebabnya. Yang masuk temperatur kan ini TU. Ini diturut, silahkan di multi dari sini ke bautnya ini itu masih nyambung atau enggak. Saya rasa kalau semuanya nyambung, spool itu jarang rusak kalau enggak konslet atau karena kebakar. Ya, kita akan coba langsung restorasi, nggak perlu saya videokan untuk yang nyambung kabelnya, yang jelas kan tahu. Ini saya ulangi lagi. Yang ini kuning strip hitam itu untuk suhu, putus ya. Oke, makanya suhu mati. Dan ini kuning strip hijau untuk indikator ali, putus. Dan ini ada satu lagi yang putus, itu putih strip hitam ya. Itu putih strip hitam tadi yang kemakan. Nah, itu untuk main. Nah ini aja udah bekasan dimakan tikus loh ini, giginya aja tajam bekasan tikus loh ini. Yang hijau ini kan sudah telanjang semua itu, yang bikin kemarin groundingnya nggak kuat karena pada dimakan tikus. Oke, kita akan sambung. Nggak nyambung kan mudah, teman-teman dah bisa lah. Oke, saya kerjakan dulu, soalnya kalau ngerjain sambil video susah megangnya. Oke, kita sudah membuat sambungan ya. Saya berbagi sedikit tip kalau mau buat sambungan. Enaknya nggak usah pakai isolasi, beli selongsong bakar di toko elektro banyak kayak gini. Nah ini nanti kan sudah selongsong, tinggal dipotong sesuai kebutuhan. Ukurannya macam-macam, ada yang gede, ada yang kecil banget, disesuaikan nanti. Nah ini akan jauh lebih enak ketika kita nanti mau membungkus isolatornya. Dan juga ada tip yang kedua, kalau kita nyambung kabel yang tembaganya bagus seperti ini kan kabel ori tembaganya bagus. Carilah kabel yang juga tembaganya kemuliaannya sama. Ternyata ilmu baru juga. Selain karena faktor kelembapan, beda nilai kemuliaan tembaga, artinya kita nggak usah pakai alat ukur, dirasain aja tembaga kita itu bagus atau enggak. Kalau tembaga kita jelek, nanti akan berubah menjadi jamur ngefong kemarin. Saya kemarin dapat masukan dari salah satu penonton sini juga. Kalau tembaganya pakai yang kayak kabel kayak gini, ini pasti akan jamur ngefong ke depannya, karena ini akan kalah kemuliaannya, kelogamannya dengan yang logam asli bagus dari pabrikan seperti ini. Mau itu disolder atau di apa nggak ngatasi, hanya sedikit menghambat. Tapi yang paling awet dan tidak berpengaruh adalah ketika kemuliaan tembaga kabelnya itu bagus. Syukur teman-teman nyambungnya pakai kabel yang copotan ori atau putusan dapat dari mobil yang lama atau dari mana, carilah, intinya jangan kabel ecek-ecek. Oke ya, kalau kayak gini kan mudah nyambungnya. Oke ya, kabel udah saya sambung tadi, dan sekarang kita merestorasi ini. Nah pakai lem tembak ini hanya untuk sekedar mempermudah dan biar rapi ya, kan enak kalau pakai gini. Oke, nggak saya videokan karena susah megang kameranya. Oke, sudah aman ya. Yes, pokoknya digaplok-gaplok, yang penting bisa jadi isolator. Nah, ini dilihat masih bagus. Saya itu pengalaman, kalau teman-teman biar juga jadi tip, misalkan beli speedo, punya Toyota itu kan Yakazi mereknya, yang penyedia ininya, itu ada yang PCB hijau sama biru seperti ini. Menurut saya, pengalaman saya, kasus paling banyak spool yang putus, mati, temperatur bensin yang ngaco itu yang PCB hijau. Kalau yang biru kayak gini, yang justru sebelum tahun 96 justru malah bagus. Jadi teman-teman kalau mau beli, usahakan pilih yang PCB biru kayak gini. Ini saya jaminan lebih awet. Itu berdasarkan pengalaman. Karena dari beberapa pengalaman juga, kemarin kita ngobrol sama Pak Kunto, teman saya itu yang dulu kerja di pabrik mobil di Suzuki atau di mana itu, setiap tahun itu part itu kadang banyak yang justru semakin muda semakin menurun secara kualitas. Nah ini terbukti speedonya, salah satu speedonya itu nggak hanya terbatas di Toyota ya, jadi sekian tahun itu meskipun bentuknya sama tapi kadang dalamannya beda. Nah ini tinggal kita pasang ya, semoga aja udah berhasil. Kabelnya tadi udah saya sambung, yang kena tikus tadi tinggal kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim, saya colokkan dulu. Oke, sudah saya sambung soketnya. Coba kita kontak. Ini belum saya coba ya tadi. Kontaknya itu susah. Nah, sekarang indikator olinya sudah hidup. Indikator, nah ini normalnya seperti ini. Nah, tinggal kita lihat suhunya. Oke ya, udah seneng saya kayak gini. Nah, oke ya, nanti ya. Kita lihat suhunya. Karena mobil belum dihidupkan dari pagi, semoga aja dia sembuh. Perlu waktu agak lama ini. Karena mobilnya ini nggak pakai coolant ini. Bensinnya main, kemarin tak isi 50, pas bawa pulang dia naik. Yang punya sendiri sampai nggak tahu kalau mati kok katanya. Mobilnya sangat banyak toh. Dilihat-lihat kok nggak ada pergerakan. Ya kita coba lihat dulu karena kan temperatur itu lama ya. Oke, kita coba tunggu dulu.
Oke, setelah 5 menit ya belum ada ding, paling sekitar 3 menitan temperaturnya naik teman-teman. Tadi kan di bawah C. Nah ini berhubung karena air radiatornya juga dia pakai air biasa, sangat kotor, jadi panasnya lama. Tapi dia udah gerak, itu udah naik. Tadi kan di bawah C. Nah saya penasaran sama radiatornya dalamannya kayak apa. Mungkin sangat kotor karena sudah lama sekali. Ini aja kemarin akinya harus nyari. Nah ini lebih kotor banget ini. Wah langsung hebat. Wah tuh, wah eman-eman ini teman-teman. Tuh sangat keruh ya. Nah ini kalau penggunaan air biasa kayak gini, besok mau saya bangun pelan-pelan tak korok ganti kulen, nih kotor banget. Makanya temperaturnya lama naiknya karena ya sirkulasi di dalam itu sendernya pasti ngerak. Sender sensornya itu ketutupan lumpur ini loh. Jadi nah ini tak keluarin aja kayak gini, airnya kayak ada tanahnya toh. Nah itu sensor sendernya yang dapat itu kalau kotor dia ketelitiannya juga akan ngaco lama naiknya karena kan ya bantalan tembaganya dia ketutup sama itu lumpurnya. Yang jelas ini suhunya udah tuh naik. Kalau saya kontak off dia pasti akan turun. Nah itu kan, nah dia udah gerak naik lagi ke posisi semula. Nah dia udah ada pergerakan. Jadi intinya gini teman-teman, Speedo Kijang itu emang banyak kasus temperaturnya rusak. Nah ini spoolnya jarang. Biasanya teman langsung menyimpulkan ganti spool. Tapi pengalaman saya, jalur yang dari sini itu cuma putus, entah itu getas atau kemakan tikus. Kalau kemakan tikus enak kelihatan. Yang susah itu kalau enggak kemakan tikus, tapi karena kabelnya getas atau sendernya di dalam itu memang sudah minta ganti. Nah ini kan temperaturnya baru hidup berapa menit sudah menunjukkan kenaikan. Artinya spool ini bagus. Oke ya. Indikator DIM juga hidup. Kemarin kan indikator DIM-nya mati karena penambahan relaynya dia salah masang. Jadi ketika teman-teman nambah relay kok indikator DIM-nya jadi mati, itu pemasangan relaynya salah dia. Nah itu akan saya buatkan video besok ya. Intinya hari ini saya sudah ngasih ilmu ini teman-teman, semoga bermanfaat. Intinya ketika temperatur sama pandom bensin atau RPM atau apa di Speedo mati, Kijang memang sering seperti itu, tapi dicek jalur perkabelannya dulu, jangan langsung beli gelundungan. Emang kadang beli gelundungan juga memang penyakitnya emang spool yang putus, tapi itu jarang sekali. Apalagi saya yakin ini tadi kan bawaannya sudah PCB biru, ini jauh lebih awet daripada yang PCB hijau. Oke ya teman-teman, sekian video dari saya, terima kasih. Apabila ada masukan monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah jarumnya sudah hidup ya. Sudah hidup sekitar 10 menit mobil, tapi jarumnya masih segitu. Ini kurang spesifik karena memang di sana sendernya masih sangat kotor, itu pasti jelas karena pakai air biasa. Besok saya akan korokkan, pasti nanti akan cepat naiknya. Karena indikator suhu itu kalau justru sudah hidup lama kok masih segini, itu berarti nggak normal. Dalam artian hidup tapi ketelitiannya yang nggak normal. Kemungkinan sendernya karena dia kepalanya yang kecelup air itu sudah sangat berkerak, jadi kurang spesifik sampai di sini. Ini juga lampu backlightnya saya ganti yang LED, jadi agak sedikit terang ya. Jadi bisa buat tip teman-teman pakai T10 ya, udah jadi terang bagus. Sekian.